Wujuhun, wujuh itu kata dalam bentuk jamak. Nanti banyak nih kata jamak nanti nih. Dalam surat ini banyak sekali kata-kata jamak. Wujuh jamak dari wajh. Al-wajhu artinya wajah bahasa Indonesia. Wajah itu bahasa kita terserap dari bahasa Arab yaitu al-wajh. Al-wajhu. Jamaknya wujuh. Maknanya wajah ini. Makna wajah atau wujuh itu wajah-wajah. Bisa bermakna wajah-wajah, emang wajah-wajah. Artinya bagian, salah satu bagian dari anggota badan. Atau wujuh bisa bermakna manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya, wajahnya, kepalanya. Kalau dikatakan wujuh dalam makna hakikinya, hakikatnya, yaitu wajah ini. Yang merupakan rukun, anggota rukun wudu. Disebutkan di dalam Al-Quran, ayat mengenai wudu apa itu? Iza qumtum ila salati, faghsilu wujuhakum. Wujuh itu maknanya bukan badan seluruhnya, tapi memang wajah. Itu wajah, ada batasannya Pak Ibu ya. Tempat di mana tumbuh rambut normal, tempat di mana tempat tumbuh rambut normal, saya katakan normal karena bukan, kadang-kadang ada orang bila timbul risiko kan. Tempat tumbuh rambut waktu muda sampai di pada bawah dagu, bagian selatan, perbatasan selatan, kemudian anak kuping kanan dan kiri. Ini yang disebut dengan wajah secara hakikat. Makna dasar daripada wajah. Dan itu anggota wudu. Tak boleh satu jengkal pun dari wajah ini yang tidak terkena air. Airnya merata dan mengalir di situ. Kalau tidak dibasuh wajah dengan proper, dengan sempurna, tak sah wudu seseorang. Baik. Kemudian wujuh dalam Al-Quran bisa bermakna yang kedua, makna jauhnya, yaitu manusia seutuhnya. Inilah yang disebut dalam gaya bahasa Arab, istilah bahasa Arabnya yu'abbir atau yu'abbar bil ba'd wa yuradu bihi al-kull. Disebutkan sebagian, tujuannya seluruhnya. Oh, maksudnya apa sih? Disebutkan sebagian anggota badan, tetapi maksudnya anggota badan seluruhnya. Contoh bahasa Indonesia juga ada. Sudah lama tak kelihatan batang hidungnya. Ibu mencari orang batang hidung aja. Hendak pastilah orang seluruh. Batang hidung hanya mewakili. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab. Wajah dianggap sebagai representasi dari tubuh seseorang seluruhnya. Bahkan lahir dan batin. Itu sebabnya ketika kita doa dalam sholat, doa istiftah, apa kita baca? Inni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima. Kuhadapkan wajahku, maknanya wajah saja. Tidak, seluruh diri kita. Lahir dan batin. Niat kita karena Allah, badan kita menghadap kiblat, hati kita kepada Allah. Buktinya kalau orang melihat ke kanan dalam sholat, sah atau batal sholatnya? Enggak batal. Kalau kita menengok ke atas, hukumnya makruh. Kanan kiri tidak membatalkan sholat. Tidak batal sholat. Baru batal sholat apabila bahu kita yang bergeser dari kiblat, bidang bahu. Walaupun kepala kita menghadap kiblat, bahu bergeser dari bawah, batal sholatnya. Karena yang dianggap menghadap secara jasad, wajah. Ini wajah itu adalah bidang dada. Karena itu mewakili tubuh dibandingkan wajah. Jadi kalau ibu mencelik ke kanan, ini kiri tidak batal. Tapi jangan dilakukan loh. Kecil Ustaz tadi tidak batal, kamu mau lakukan pak aja. Katanya lo boleh kan nih, saya Ustaz jadi. Tak azan uyum, maknanya bidang gue sasih.
Sampai mana tadi? Kenapa wajah? Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa wajah sering dijadikan wakil representasi dari pribadi seseorang? Kata ulama, li'annahu asyrafu ma asyrafu fi jasadil insan. Karena wajah adalah bagian paling mulia dari badan manusia. Wajah, karena wajah adalah bagian paling mulia daripada badan manusia. Dari posisi itulah jaleh. Wajah itu datang itu di bawah, di atas. Dia di kepala. Oleh karena itu kalau maliang ditangkok yang ditutui, wajah atau lututnya? Karena lutut tidak mulia. Yang mulia dari seseorang adalah wajahnya. Maka malu itu, kalau orang malu biasanya nutup wajah. Makanya ada istilah orang yang tidak tahu malu disebut dengan bermuka gajah, bermuka badak, muka badak. Berarti orang yang tidak tahu yataba mukun. Mau dikemanakan wajah saya? Maksudnya malu. Ini sampai ke situ bahasa Arab tuh dan bahasa Indonesia banyak korelasinya, mudah dipahami. Ini adalah itu bentuk keindahan bahasa. Ya. Baik. Dan wajah adalah jendela hati. Wajah adalah ekspresi daripada kondisi hati seseorang. Kalau orang dalam keadaan marumui, biasanya dalam keadaan susah. Kalau cerah, biasanya baru terima gaji. Makanya Allah menggambarkan kondisi orang beriman yang bahagia di akhirat dengan kondisi yang sengsara yang ada di neraka, itu dari jendela hati, yaitu wajah. Lihat saja Bu, banyak ayat dalam Al-Quran yang menggunakan kalimat wujuh. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Takutlah hari di mana ada wajah-wajah yang menghitam. Itu surah Ali Imran ya. Wa taswaddu wujuh wa tabyaddu wujuh. Dan ada wajah-wajah yang cerah. Wujuhu yauma idzin na'imah. Ini dalam surah Al-Ghasyiyah. Wajah yang penuh ekspresi kenikmatan. Wujuhu yauma idzin khashi'ah, wajah yang tertunduk hina. Wujuhu yauma idzin basirah, dalam surat yang lain, surat Qiyamah ya. Ada wajah-wajah yang suram. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Ada wajah-wajah yang ditutupi oleh debu. Ada lagi wa wujuhu yauma idzin musfirah. Ada wajah-wajah yang cerah. Seperti matahari terbit, isfar. Merona wajahnya. Ada wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ada wajah-wajah yang cerah, bahagia, senyum, senang karena melihat wajah Tuhannya. Ya. Jadi dalam Quran, kalau ingin tahu apa yang didapatkan oleh ahli neraka atau ingin tahu apa yang didapatkan oleh ahli surga, Allah gambarkan dalam bentuk ekspresi wajah. Begitu juga dengan dahsyatnya hari kiamat. Fa iza bariqal basar. Pandangan waktu itu terbelalak. Itu menggambarkan yang dilihatnya mengerikan. Jadi ungkapan wujuhun, wajah-wajah pada hari itu cukup menggambarkan apa yang mereka terima. Nah, bagian pertama, jadi wujuh ini, atau ulama tadi ada dua Bu ya. Ada wajah bermakna wajah hakiki, wajah kita nih. Wajah di sini maksudnya ialah seutuhnya orang. Berarti bisa ditafsirkan atau diterjemahkan wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Ada orang-orang, itu maksudnya. Ada golongan orang-orang yang tertunduk hina, khasyi'ah. Itu terjemahan jadinya, bukan wajah-wajah saja. Ya, tapi wajah memang jendela dari para hati. Baik.
Kalau ada orang yang bisa bermain dengan wajah, dia sedih tapi dia tampakkan wajah ceria, berarti dia berbeda antara hati dan ekspresinya. Ada orang yang duka tapi hatinya senang, ya. Ya. Terkadang ada orang yang bisa begitu, menipu tampilan wajah, ya. Di muka awaknya senang, senyum, makasih selamat yo, to baru, tapi dalam hatinya deh. Bisa gitu. Itu ciri-ciri orang munafik, berwajah dua. Disebut munafik karena mereka punya wajah dua. Hatinya lain, wajahnya lain. Baik, yang apa tadi? Wujuhun yauma idzin. Aslinya wujuhun khasyiah yauma idzin. Yauma idzin di sini keterangan waktu. Yauma idzin artinya keterangan waktu. Dan ini terulang penggunaan yauma idzin dalam Al-Qur'an. Bagaimana surat sebelumnya kan? Surat Al-Fajr. Kita harus pahami kalau Allah sudah bilang yauma idzin, ini hari H. Hari H-nya besar banget. Yaitu hari kiamat. Hari H yang paling besar. Itu hari kiamat. Pada hari kiamat, setelah terjadi al-ghasyiyah, setelah datangnya al-ghasyiyah itu hari kiamat, maka manusia terbagi menjadi dua. Golongan yang pertama adalah wujuh, itu orang-orang yang ekspresi wajahnya, atau segolongan umat yang pertama itu khasyiyah. Khasyiyah khabar daripada wujuh. Wajah-wajah yang gimana? Mubtada'nya wujuh, khabarnya khasyiyah. Wajah-wajah yang khasyiyah. Apa itu khasyiyah? Khasyiyah artinya, arti dasar khasyiyah itu adalah dari kata khasya'a atau khasyiyah. Isim fa'il dari khasya'a atau khasyiyah. Masdarnya khusyuk. Artinya adalah diam, tunduk dan terhina. Diam, tunduk, hina. Itu arti dasar daripada khusyuk. Orangnya disebut dengan khasyiyah atau khasyiyah. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah mengatakan sifat bumi adalah tenang, tunduk. Wa min ayatihi annaka taral arda khasyiyah. Surat Fussilat. Dan di antara ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah, engkau menyaksikan bumi itu tenang, tunduk. Ya. Begitu juga ketika Allah menyifatkan salat-salat orang beriman, wallazina hum ala salatihim khasyi'un. Yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan salat, mereka itu khasyi'un. Tenang, tunduk kepada Allah, terhina. Maksudnya menghinakan diri kepada Allah. Itu makna khusyuk. Kalau ditanya makna khusyuk, dah bisa jawab ya. Itu tenang, tunduk, dan hina. Dan saya temukan kalau saya temukan dalam Al-Quran, kalau ada kata khasyiyah dengan segala bentuknya, khasyiyah atau khasyi'un dalam Al-Quran, itu kalau dialamatkan kepada orang-orang ketika di dunia, itu tanda kemuliaan. Kalau kata khasyi' berbicara konteksnya mengenai orang-orang di akhirat, tanda kehinaan. Sekali lagi, kalau ada kata-kata khasyi' dalam Al-Quran, tapi pembicaraannya mengenai amal-amal manusia ketika di dunia, itu tanda kemuliaan. Tapi kalau kata khasyi' berbicara mengenai amal-amal orang ketika di akhirat, tanda kehinaan. Contohnya tadi apa? Tanda kemuliaan. Tanda orang beriman tadi, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khasyi'un. Sungguh beruntung, sukses, berjaya orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang khasyik dalam salatnya? Orang yang khusyuk dalam salatnya bagus atau berjelek, Bu? Bagus, karena terkait kepada amalan ketika di dunia. Tapi kalau kata khasyik dinisbatkan kepada amal-amal orang di akhirat, awas, tanda-tanda kehinaan. Contohnya, ini ayat. Wujuhun yawma idzin khasyiyah.
Wajah-wajah, ada sekelompok orang dengan wajah-wajah yang terdiam, Bu. Ada sekolongan orang yang terdiam, tunduk, hina. Kapan? Di akhirat setelah ghasyiyah. Jadi khusyuk ada dua macam. Khusyuk di dunia, khusyuk di akhirat. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Di dunia, jangan pilih di akhirat, Bu. Orang yang tidak khusyuk di dunia akan khusyuk di akhirat. Sekali lagi, orang yang tidak khusyuk di dunia akan khusyuk juga tetapi di akhir, dan khusyuk di akhirat jelek. Wujuhu yauma idzin khasya'ah. Tapi orang yang khusyuk di dunia di akhirat tidak khusyuk lagi. Tapi justru di akhirat dia wa wujuh, baca ayat selanjutnya, wa wujuhu yauma idzin na'imah. Wajahnya itu enggak khusyuk, wajahnya itu enggak diam, enggak tunduk, enggak hina, tapi bangga, cerah, bahagia karena melihat balasan khusyuk dia di dunia dulu. Nah, jadi di dunia ini tempatnya khusyuk, bukan tempatnya berbangga-bangga. Di akhirat tempatnya berbangga-bangga, tidak boleh khusyuk. Jangan sholat di surga, Ibu. Di surga tidak ada lagi sholat. Tidak ada orang sholat di surga. Tidak ada, kecuali yang mau. Di sholat di akhirat itu bagi yang mau. Tempat sholat di mana? Di dunia. Jadi pilih khusyuk di dunia apa di akhirat? Di dunia. Baik. Kemudian khusyuk dari kata khasya'a juga bermakna khafiyah, alias samar. Dikatakan dalam surat Thaha, wa khasya'atil aswatu lirrahman. Ada suara-suara yang samar berdoa kepada Allah. Jadi bisa kita dapat sedikit gambaran bagaimana ahli neraka itu. Itu mereka terdiam, bungkam gitu ya, dengan fakta yang real di depan mereka. Kemudian terdiam, kemudian tertunduk, kemudian terhina, dan juga kata-katanya itu sudah habis, speechless gitu ibaratnya. Nah, inilah sifat yang kita dapat dari kalimat khasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Baik. Kemudian Imam Al-Qurtubi di sini mengatakan al-muradu bil wujuhi, yang dimaksud dengan wujuh di sini ashabul wujuh. Nah, itu yang saya katakan tadi. Disebut wajah-wajah, maksudnya bukan wajah doang, bukan wajah saja, tapi yang pemilik wajah. Ada wajah-wajah yang tadi itu terdiam, tertunduk, dan terhina. Ya. Kemudian ada dua pendapat ulama, siapa mereka ini? Siapa yang tertunduk, terdiam, dan terhina ini? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang dimaksud wujuhu yawma idzin khasy'ah, wajah-wajah yang khusyuk pada akhirat itu ialah al-kuffar kullihim. Wujuhul kuffari kullihim, wajah orang kafir seluruhnya tanpa kecuali. Jadi ketika orang meninggal dunia dan dia kafir, Bu, itulah kalau dia senyum, itulah senyum terakhir dia di dunia, tidak ada lagi setelah itu. Kalau dia pernah tertawa, senang, bahagia dengan apa yang mereka miliki, usahakan di dunia, itulah yang terakhir. Setelah itu nggak ada lagi. Itu makna pertama, yaitu dimaksud dengan wujuh di sini adalah wujuhul kuffar, wajah orang-orang kafir. Senyum yang kekal adalah senyumnya orang beriman. Senyum di dunia dan senyum juga di akhirat. Tangisan yang tidak kekal adalah tangisan orang beriman. Tangisannya cuma di dunia, tidak ada lagi tangisan di akhirat. Tangisan yang kekal, tangisannya orang-orang kafir. Senyum yang terbatas di dunia adalah senyumnya orang-orang kafir. Karena di akhirat mereka sudah khasyiyah. Baik, itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, yang disebut dengan wujuh di sini ialah arada
wujuhal yahud wan nasara. Ini lebih spesifik, kafirnya adalah kafir dari kalangan ahlul kitab. Wujuh yauma idzin khasyi'ah, ini tafsirnya adalah wajahnya kafir ahlul kitab. Karena kafir itu orang kafir terbagi dua, Bu ya. Pernah kita bahas di surat Abalad atau surat apa? Surat apa itu? Lupa. Kafir ada dua macam. Itu kafir musyrikin, yang kedua kafir ahli kitab. Kafir musyrikin artinya orang-orang kafir yang mensyarikatkan Allah dengan patung-patung, ya politeisme gitulah, paganisme, agama-agama yang dikarang, pribadi-pribadi yang dikultuskan, dianggap Tuhan, itu namanya agama-agama musyrikin. Selain Yahudi dan Nasrani, itu disebut dengan kafir musyrikin. Ya. Kafir yang kedua adalah kafir ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, wujuh di sini maknanya tafsir yang kedua lebih spesifik, yaitu wajah-wajah kafir ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ya. Kenapa begitu? Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Amilatun nasibah. Dalam menafsirkan kalimat amilah nasibah di sini, ulama terbagi dua. Ada yang mengembalikan konteksnya kepada wujuh sebagai khobar yang kedua dan ketiga daripada wujuh. Ada yang menafsirkan amilatun nasibah ialah kondisi mereka ketika di dunia. Amilah maknanya wajah-wajah yang bekerja atau orang-orang yang bekerja keras. Amilah, nasibah bahkan sampai capek. An-nasab artinya adalah lelah, capek. Fa iza faragta fansab. Apabila kamu selesai dalam suatu perkara, fansab, berletih-letihlah kembali. Artinya ada kesinambungan dalam amal. Ya, nasab orangnya sebut dengan nasib. Karena dia kembali kepada mubtada wujuh, maka dibaca dengan nasibah. Nasibah. Artinya amilatun nasibah, mereka itu bekerja dan berlelah-lelah ketika di dunia. Nah, makanya Sa'ad bin Jubair dan Zaid bin Aslam menafsirkan dimaksud dengan amilah dia bekerja keras dan capek sampai capek itu adalah humur ruhbanu min ashabus shawami', adalah pendeta-pendeta ahli ibadah dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut bekerja dan capek? Karena mereka beribadah, mereka berpuasa juga, mereka sholat malam juga, mereka ada juga halal dan haramnya, tetapi satu kekurangan Yahudi dan Nasrani, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, sehingga sia-sialah amal ibadah mereka itu. Itu tafsir. Hal ini diperkuat riwayat dari Hasan. Qala lamma qadima Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Syam, ketika Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Kita tahu kan Umar bin Khattab, khalifah kedua, pembuka Baitul Maqdis yang pertama dari kalangan muslimin di zaman setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang beliau di Syam. Atahu rahibun, maka seorang pendeta mendatangi Umar. Syekhun kabir mutakahhil, datang seorang rabi atau pendeta ya, Nasrani atau Yahudi, nggak tahu saya. Dia sudah tua sekali, sudah sudah tua renta ya, tua bangka Belitung. Rahib syekhun kabir mutakahhil. Apa itu mutakahhil? Kulitnya itu sudah bergelambir, kata. Gimana sih? Dah hanya keriput. Tapi ada tahu Bu Jawi, Bu kalah gaek na Jawi itu. Ah, enggak perlu menjalin. Biasanya ada di lengan, biasanya di kaki. Ya. Ah, gitulah, tua sekali intinya, sudah sangat tua lah. Alaihi sawad. Falamma ra'ahu Umar baka.
Kemudian ketika Umar melihat pendeta itu, Umar yang dikatakan pemimpin yang keras, tegas, menangis melihat pendeta itu. Umar menangis. Maka ditanya pada Umar, ya Amirul Mukminin, ma yubkika, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Umar? Umar menjawab, hadzal miskin. Kasihan banget ini orang tua. Talaba amran falam yusib. Dia mencari sesuatu tapi tak akan dia dapatkan. Karena Allah meletakkan ridhonya pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya orang yang beragama Yahudi dan Nasrani dalam keyakinan kita, dan itu benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu seperti orang yang memakai barang yang expire. Kalau ibu beli produk lah expire terjadi kalau dimakan. Taruh ya. Tujuan untuk ubek malah tambah penyakit. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW datang, seluruh ajaran menjadi expire. Ajaran Musa dengan Tauratnya expire. Ajaran Nabi Daud dengan Zaburnya sudah tidak berlaku. Ajaran Nabi Isa dengan Injilnya sudah batal, tidak sah. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya Musa ada di depan kita saat ini, tak ada yang bisa dilakukan Musa kecuali mengikuti saya. Nah, kesalahan Yahudi dan Nasrani itu mereka expired. Kalau Yahudi hasad kepada Nabi Muhammad SAW, penyakit hati semua. Makanya ketika datang ini pendeta yang sudah tua, habis umurnya dalam beribadah, tapi ibadahnya tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia sebenarnya menghabiskan waktu dalam keadaan sia-sia. Makanya ayat ini berkenaan tentang Yahudi dan Nasrani ahli ibadah. Allah mengatakan wujuhu yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah. Mereka lelah bekerja, maksudnya beribadah sampai capek, sampai habis umur, tetapi tidak mendapatkan apa yang mereka waraja-raja'an akhta'ahu. Dia berharap sesuatu tetapi dia salah jalan. Maka Umar membaca ayat kisah yang tadi ya. Wa qara'a qaulallahi azza wa jal wujuhu yawma idzin khasyi'ah 'amilatun nasibah. Jadi yang menafsirkan ayat ini adalah sahabat sendiri Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian kalau Ibnu Umar menafsirkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan yang dimaksud dengan amilatun nasibah masih terkait mengenai wujuh tadi di depan. Jadi ada 3 sifat tuh, ada 3 khabar yang berturut-turut mengenai wujuh. Ada sekelompok orang yang pertama khasyi'ah, amilah, nasibah. 3 sifat penduduk neraka. Khasyi'ah, amilah, nasibah. Khasyi'ah kita sudah tahu tadi Bu ya. Terdiam, tertunduk, dan hina, dan speechless, tidak bisa berkata-kata. Itu makna khasyi'ah. Sekarang apa makna nasibah? Maka ini keterkaitannya masih mengenai orang yang khasyi'ah di awal. Kata Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini, humul ladzina ansabu anfusahum fid dunya ala maksiatillah. Mereka dulu di dunia bermaksiat sehingga capek. Wa alal kufri, dan kafirnya sampai capek. Misla abadatil ausan, seperti orang-orang yang menyembah berhala. Ya, di balinya jawi, di balinya untuk, di sambaliahnya untuk berhala. Kan panik membuat piti beli untuk itu, Bu. Digunakannya untuk berusaha, dia bikin usaha macam-macam, akhirnya ada uang dipakai untuk kampanye. Kira kampanye kok presidennya zolim loh. Tidak panik setnya. Namanya tim sukses tapi gagal. Akhirnya masuk ke gadik belok kiri. Wa kuffar ahli kitab, begitu juga dengan orang kafir ahli kitab seperti ruhban wa ghairihim, rabi-rabi dan pendeta. Ya. Bagi pendeta atau rabi yang benar kajiannya, benar ilmunya, biasanya masuk Islam. Biasanya masuk Islam. La yaqbalullah jalla tana'uhu minhum illa ma kana khalisan lah. Allah tidak terima amal ibadah mereka karena mereka tidak mengikuti manhaj
ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyolah bakarajo ke buah, lelah ketika di dunia, menggelontorkan dana sekian banyak, lebih ditiduk partai, koalisi sana siri, ambil muko, curi muko jilik sana sini, kironya di akhirat nanti, istilahnya taman nuang, khosyiah dia, tertunduk dia, terdiam dia, speechless dia. Kenapa? Karena usahanya di dunia ternyata tidak berbuah sesuai yang dia harapkan. Berarti apa maknanya sini Pak Ibu? Kerja iya, tetapi sesuai enggak kerja kita dengan ajaran Rasulullah? Berjuang iya, tapi ada yang lebih penting dari berjuang. Apakah perjuangan kita sama sefrekuensi dengan Rasulullah SAW? Umur akan habis, waktu akan habis, uang akan habis, pakaian akan rusak, ya, makanan akan basi. Semua yang diberikan Allah kepada kita dari nikmat-nikmat habis, tapi habisnya sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak? Itu pertanyaannya. Apakah kita hanya lelah saja atau lelah yang sudah lillah? Ya. Jadi orang beriman lelah, orang kafir pun berlelah-lelah, sama itu artinya. Amilatun nasibah, ya. Dalam Quran, dalam surat apa itu? Imran ya. Iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum mislu. Jika kamu terkena satu musibah, kelelahan, kecapean, luka, orang kafir juga demikian keadaannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada yang menafsirkan amilatun nasibah di sini, yaitu Sa'id bin Qatadah, ya, menafsirkan amilah yaitu bekerja mereka, nasibah lelah mereka. Ini gambaran mengenai ahli neraka yang mereka seolah-olah bekerja di akhirat. Tapi pekerjaannya tidak seperti pekerjaan di dunia yang ada jam kerjanya, ada breaknya, ada istirahatnya, ada gajinya. Jadi bekerja di sini dalam bentuk kiasan. Penduduk neraka itu juga bekerja. Bagaimana bekerjanya? Nah, di sini jelaskan takabbarat fid dunya an ta'atillah. Dulu di dunia mereka takabbur, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'amalaha Allahu wa ansabaha fil nar. Maka Allah bikin dia sibuk seolah-olah bekerja, aktif penghuni neraka itu di neraka. Di mana bekerjaannya ahli neraka? Bijarris salasil as-siqal, dengan cara diikat dengan rantai yang berat. Wa hamlal aghlal, dan membawa beban. Wal wukuf hufatan uratan fil arasat, kemudian mereka berdiri dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, yang satu hari kerja mereka itu setara dengan 50.000 tahun di dunia. Ya. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu berkata, lam ta'mal lillahi fid dunya, disebabkan karena mereka di dunia tidak mau bekerja, berusaha karena Allah, walam tansab lahu, dan tidak mau berletih-letih di jalan Allah, fa'amalaha wa ansabaha fi jahannam, maka Allah pekerjakan mereka di akhirat. Ketika kita membahas dalam surat apa? Surah Al-Mudaththir itu, apa kata Allah? Sa'urhiquhu su'uda. Aku akan bebankan mereka untuk naik ke su'uda. Apa itu su'uda? Ini salah satu jenis pekerjaan ahli neraka. Dikatakan bekerja dalam tanda kutip, yaitu mereka diikat dengan rantai besi, kemudian dipukul dan diarak untuk naik. Su'uda itu artinya sebuah gunung yang ada di Sakar. Jadi Sakar punya gunung yang tinggi, kemudian Jahannam punya lembah yang dalam. Itu bedanya. Disuruh mereka naik. Kaki kanan mereka menginjak, terbakar habis. Kaki kiri mereka gantian untuk menginjak habis. Kaki kanannya kembali lagi pulih. Begitu sampai di puncak, panjangnya adalah 70.000 tahun perjalanan. Kemudian sampai di puncak, ternyata nggak ada yang dituju. Yang dituju ternyata tidak ada, kosong. Tujuannya sampai di puncak untuk dihempaskan ke bawah. Hancur, Allah bikin lagi, balik lagi begitu, naik gitu. Itulah yang disebut dengan kerjanya ahli neraka. Yaitu sa'urhiquhu
Sauda. Ya. Jadi jangan kira ahli neraka itu ada break time-nya, ada istirahatnya, tidak ada. Ya, mereka disibukkan dengan pekerjaan dalam tanda kutip dia azab. Itulah makna amilatun nasibah. Nah, ya, sebagaimana dijelaskan juga di sini ya. Yaitu wartiqaiha fi su'udin min narin. Yaitu ketika mereka disuruh untuk naik ke bukit yang bernama Su'ud tadi itu. Wa hubutiha fi hududi minha, dan dijatuhkan ketika sampai di puncaknya. Ila ghairika min azabiha, itu pendapat Ibnu Abbas. Qalahu Ibnu Abbas. Bukan kata saya, kata Ibnu Abbas. Baik. Jadi amilatun nasibah ada dua tafsir di situ ya. Pertama keadaan musyrikin yang lelah di dunia, yang kedua keadaan orang yang berlelah-lelah bermaksiat di akhirat, atau keadaan orang-orang yang bekerja di orang musyrik ahlul kitab yang berlelah-lelah dengan ibadahnya namun sia-sia. Baik. Ada pendapat yang keempat. Pendapat ini dikutip dari Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan annahum ahlu harura yakni al-khawarij. Disebut amilatun nasibah, yaitu adalah orang-orang khawarij. Khawarij adalah golongan atau sekte sesat pertama di dalam Islam. Muncul di zaman Utsman bin Affan. Setelah kematian daripada Umar ibn Khattab, ada satu kelompok umat Islam, dia ngaku Islam, syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, rajin ibadah, hafal Quran. Muncul waktu zaman Utsman, tetapi pemahaman mereka keluar dari ahlus sunnah. Ciri-cirinya ialah mudah mengkafirkan orang lain dan menganggap pendosa besar itu kafir, dan pemerintahan yang tidak sesuai dengan pendapat mereka dianggap pemerintahan taghut dan harus diperangi. Dan Utsman bin Affan syahid di tangan orang-orang Khawarij ini. Khawarij dari kata kharij artinya yang keluar, artinya keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Begitu juga bersambung di zaman Ali bin Abi Thalib. Baru muncul zaman Ali, Syiah. Ya, Khawarij dan Syiah ini lawan. Kalau tidak ikut ahlu sunnah. Baik. Kenapa Khawarij dikatakan amilatun nasibah? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian tahu Khawarij, kata Rasulullah sudah memprediksi akan muncul satu golongan umat Islam yang berpaham Khawarij ini. Apa kata Nabi? Tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalau kalian lihat solat mereka, tahajud mereka, ibadah mereka, kalian akan menganggap diri kalian nggak ada apa-apanya. Artinya hafal Quran, Bu. Mereka itu rajin solat. Mereka ini orang-orang yang tidak mengenal agama, tahu agama, tetapi justru pemahamannya ekstrim. Ada itu, Khawarij. Yang muncul di zaman kita ini disebut dengan neo-Khawarij. Khawarij gaya baru. Ya. Wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan merendahkan puasa kalian kalau dibandingkan puasa sunnah mereka. Wa amalakum ma'a amalihim. Kalian akan meremehkan amal kalian, enggak ada apa-apanya kita dibandingkan amal-amal ibadah mereka. Al-Quran mereka. Yang membunuh Utsman adalah orang-orang Khawarij. Dikatakan yang membunuh Umar juga Khawarij. Allahu a'lam bishawab. Membunuh Ali, yang membunuh Ali adalah Khawarij juga. Yang membunuh Umar orang Persia. Ya. Yang membunuh Ali dan Utsman adalah orang-orang Khawarij. Ya Ali, ya Utsman, berhukumlah dengan hukum Allah. Kau kafir, dibunuh. Bayangkan sahabat Nabi dibunuh. Yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka walaupun ibadahnya bagus, hebat, mantap, banyak, tapi sebenarnya kata Nabi agama mereka melesat pergi daripada mereka seperti melesatnya anak panah daripada busurnya. Ya. Jadi adab yang lebih berbahaya daripada bom. Bom itu hanya tindakan, tetapi bom bunuh diri, ya gitu kan, radikalisme, terorisme, ada yang lebih berbahaya daripada itu, yaitu pemikiran. Ya. Pemikiran Khawarij ini berbahaya. Dan ini orang-orang orientalis, orang-orang Amerika, Zionis, itu paham
bagaimana membuat hancur Islam dari dalam, dia bangkitkan lagi pemikiran Khawarij ini. Anak-anak muda di kadernya. Ya, kamu tahu kan ini hukum Islam, kenapa negara kita nggak mengamalkan? Berarti agama kita nih pemerintahan ini kafir nih, bom. Jadi NII atau yang sejenisnya itu berangkat dari pemikiran Khawarij. Begitu juga dengan Jabhah An-Nusrah apa yang di Suriah itu. Kemudian Al-Qaeda. Kemudian ISIS, itu semua pemikirannya sama itu, Khawarij. Ya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan orang yang melakukan dosa besar kafir, enggak. Pelaku dosa besar tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi imannya berkurang, iya. Dosa besar iya, tapi tidak keluar daripada Islam. Ya, pemerintahan yang belum menerapkan syariat tidak langsung kita katakan pemerintahan yang tua, kafir, tidak. Ahlus Sunnah memiliki ketentuan dalam hal itu, khusus pembahasannya. Baik, itu pendapat Ali bin Abi Thalib mengatakan amilatun nasibah, yakni al-Khawarij. Kemudian di mana berlabuhnya mereka ini? Tasla naran hamiyah. Mereka tasla naran hamiyah. Mereka masuk dan merasakan api neraka. Hamiyah artinya syadidatul har. Neraka, api yang sangat panas seperti ini. Naran hamiyatan maknanya adalah api yang sangat panas. Kenapa panas? Qad uqidat wa uhmiyat al-muddah atau wilah, karena telah dibakar, dipanaskan selama masa yang panjang. Ada hadis seperti dhaif mengatakan neraka itu dipanaskan apinya selama 3000 tahun. Ya. Baik. 1000 tahun pertama apinya berwarna merah. 1000 tahun kedua putih. 1000 tahun ketiga hitam. Ya. Baik. Kemudian ulama berbeda pendapat tentang makna hamiyah di sini dengan 4 pendapat. Apa yang dimaksud dengan hamiyah di sini? Naran hamiyah, apakah sekedar sifat dari naran hamiyatan? Ya. Pendapat pertama, yang dimaksud dengan hamiyah annal murada bidzalika annaha daimatul hammi. Hamiyah karena panasnya itu awet. Jadi kalau secara bahasa tadi panas, sangat panas. Tetapi makna lain ya, makna yang dimaksud dengan hamiyah di sini adalah api yang apinya tak pernah padam. Jadi jangan bayangkan lo neraka itu habis bahan bakar pernah mati sebentar, enggak. Makanya listrik di padang kadang-kadang mati. Jadinya selalu hidup. Ya, kalau kompor rumah ibu selalu hidup enggak? Kadang habis gas 3 kilo enggak boleh. Jadi kalau apinya neraka itu selalu nyala. Disebut hamiyah karena dia selalu nyala. Yang kedua, disebut hamiyah annaha himan. Maknanya himan, yaitu yamna min irtikabi al-mahzurat. Orang yang membaca ayat-ayat tentang neraka, contohnya kata-kata naran hamiyah, itu bisa menyelamatkan dia dari neraka itu nanti. Kalau dia mengambil itu sebagai pelajaran. Jadi kata hamiyah sebenarnya kata Allah disebutkannya neraka dalam Al-Quran itu akan berfungsi sebagai peringatan bagi orang beriman dan orang beriman akan terjauh dari situ. Hanya disebut dengan hamiyah, yaitu penjaga artinya. Neraka yang sifatnya menjaga orang-orang beriman. Karena disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian bermakna dikatakan hamiyah, yang ketiga maknanya annaha tahmi nafsaha an tutaqa mulamasatuha au turama mumasatuha. Jadi dikatakan hamiyah karena dia akan menyerang orang yang masuk kepadanya, seperti harimau kal asad yahmi arinah, seperti tahu asad, singo.
Singa itu termasuk hewan buas yang teritorial. Tahu teritorial maksudnya, Bu? Ini tuh kalau di hutan, singa itu dia akan membatasi wilayahnya dengan cakarnya atau kencingnya, mohon maaf. Biasanya singa yang paling ditakuti yaitu singa pemimpin. Ya, bukan raja singa lain, itu. Jadi singa itu pemimpinnya itu biasanya muter-muter daerah, lalu dia menandakan batas-batas patok-patok daerah kekuasaannya dengan cakarnya atau dengan cakarnya, kuku, cakarnya dan air kencingnya. Maka hamiyah seperti itu kira-kira. Kalau ada singa lain yang masuk ke daerah singa teritorial tadi, raja tadi itu pastilah diserang. Itu kan Ibu ya. Berduel mereka kecuali dia kalah. Maka singa tadi itu langsung naik tahta dan luas wilayahnya. Nah, maksudnya hamiyah adalah neraka, disebut hamiyah karena dia akan mencakau. Apa bahasa Indonesia mencakau? Menerkam orang yang memasuki wilayahnya. Pokoknya asal masuk ke neraka, naron hamiyah, dicakau oleh neraka itu maksudnya. Ya, apakah mungkin ada orang yang bisa mengalahkan naron hamiyah? Tidak mungkin. Kalau singa tadi masih mungkin singanya udah tua, masuk singa muda. Ya, jadi raja baru dia singa muda itu mungkin luas wilayahnya. Baik. Kemudian makna yang keempat, hamiyah maknanya ialah annaha hamiyatun hamya ghaizin wa ghadab mubalaghatan fi syiddatil intiqam. Jadi hamiyah ini bentuk hiperbol karena saking marah dan dendamnya. Jadi disebut dengan naran hamiyah. Neraka itu akan mencakau, akan menerkam, memangsa orang-orang yang masuk dengan penuh dendam. Gimana panih hati jelian neraka itu. Durako aja. Dihajar sama dia benar-benar, ya. Jadi berarti neraka itu di banyak ayat saya pribadi temukan, Bu ya. Itu bukan benda mati. Neraka atau api neraka itu benda hidup yang dia itu punya kecerdasan. Tattali'u 'alal afidah. Itu salah satu tafsirnya ialah neraka itu mengetahui kadar dosa seseorang lalu dia mengazab sesuai dengan kadarnya itu. Dia mengintai. Jadi semacam AI juga itu, artificial intelligence juga dia. Tidak ada mungkin Allah daripada neraka. Dan dia punya perasaan. Api neraka itu juga punya perasaan. Murka dia, marah. Disebutkan dalam surah Al-Mulk, takadu tamayyazu minal ghaiz. Apa itu takadu? Hampir saja neraka itu tamayyazu minal ghaiz, meledak karena marah. Orang kalau berang itu kan mukanya merah ya. Karena ibu berang, Pak berang. Kalau marah dia, maka mukanya itu merah, padam, kemudian suaranya tinggi, ya begitulah kira-kira. Nah, neraka Allah bilang begitu. Sebagian ulama mengatakan memang itu kinayah. Ada yang mengatakan itu hakikat. Maksudnya neraka itu punya perasaan, punya feeling, murkanya luar biasa sampai hampir-hampir neraka itu pecah. Karena marahnya berjumpa dengan penduduk neraka itu sendiri. Ya, jadi penduduk yang sangat tidak harmonis dengan tempat wilayahnya dia tinggal itu antara ahli neraka dengan neraka itu sendiri. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Ya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'ala khazanatuha alam ya'tikum. Tidak datang orang yang beri peringatan soal saya dulu di dunia, itu kata neraka. Qalu bala Raja'ana nazir dan seterusnya. Baik, kita tidak bahas surah Al-Mulk ya. Lanjut. Ada pertanyaan sampai sini Pak Ibu? Sampai mana tadi? Sampai tasla naran hamiyah. Jadi makna yang terakhir, tafsir yang terakhir apa Bu? Hamiyah bermakna apa? Bahwasanya dia marah, murka dan penuh dendam kepada orang yang mendatangi wilayahnya. Itu naran hamiyah. Baik. Satu lagi ya. Satu ayat lagi insyaallah.
laisa tusqa min ainin aniyah. Tusqa ini bentuknya fi'il mabni 'alal majhul. Kalimat pasif kalau bahasa Indonesia. Tusqa artinya diberi minum. Diberi minum siapa? Wujuh tadi itu. Jadi wajah-wajah, maksudnya oknum orang-orang ahli neraka itu diberi minum di neraka. Ekspektasi kita kalau dikasih minum kan narapidana dikasih jam makan dan minum jam sekian. Narapidana itu orang masuk penjara kan dikasih makan juga, kasih minum ya Bu ya. Ekspektasi kita kalau dibilang dikasih minum itu semacam bentuk istirahat ya Bu ya. Ada fasilitas yang membuat dia menjadi lebih baik ya gitu ya. Tapi jangan salah sangka. Kalau ahli neraka dikatakan dikasih minum, itu maknanya ditambah azabnya. Tusqa min, diberi minum mereka itu min ainin. Ain dalam bahasa Arab artinya banyak. Di antaranya adalah uyun. Ini sumber-sumber mata air. Tapi mata airnya apa? Ainin aniyah. Aniyah sifat daripada ain, yaitu yang sangat panas. Baik. Aniyah maknanya yang sangat panas. Ya. Apa air yang ada di neraka? Secara umumnya, secara generalnya, sifat air yang diminumkan kepada ahli neraka itu sangat panas. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat ayat-ayat yang lain, itu jenis minuman di neraka macam-macam. Di surah Al-Kahfi, Allah mengatakan minumannya itu adalah al-muh. Apa itu al-muh? Besi atau tembaga yang dicairkan. Besi atau tembaga yang dicairkan. Berapa titik didih? Kalau kita bilang besi, yang terbayang kita apa Bu? Besi bangunan ya Bu ya. Kareh kan? Kalau di toko ke orang ya lumayan sakit. Tapi bisa enggak besi itu dicairkan? Titik didihnya berapa? Guru fisika ada di sini, saya enggak tahu. Coba cari di Google. 300 derajat Celcius, Pak. Lebih rasanya. Ya. Wa iyastagitsu, apabila mereka meminta minum ahli neraka itu, yughasu bima'in kalmuh, maka mereka dikasih minum yaitu berupa muhl. Apa itu muhl? Yaitu besi atau tembaga yang dilelehkan. Baru saja mereka mau minum yashwil wujuh. Baru saja mereka mau minum itu, kenapa mereka masih mau minum? Karena sangat-sangat haus. Melihat yang cair-cair, ya. Awak kalau puasa Bu ya, mencari air. Nah, rasa suka minum, itulah kira-kira. Tapi sawi-sawi wak puasa Ramadan tak akan mungkin mau mencari basi yang meleleh sebagai minuman. Paling mencari air dalam kamar mandi saya gak, atau melihat air hujan atau melihat air apa gitu, masih layak minum lah. Karena tingkat kehausan di dunia nggak ada apa-apanya dengan di akhirat. Bayangkan, kira-kira azab seperti apa yang menyebabkan mereka begitu haus sehingga ketika melihat besi yang cair mereka mau minum juga. Baru mereka mau minum, yashwil wujuh, maka wajah mereka terbakar. Baru terkena hawanya, wajah mereka terbakar. Kata Allah, bi'sas syarab, itulah minuman yang paling buruk. Baik, dalam ayat yang lain dikatakan wasuku ma'an hamima, dan mereka diminumkan air yang sangat panas. Hamim, ya, ada yang menafsirkan sadid. Apa itu sadid? Yaitu darah dan nanah ahli neraka. Jadi nanah darah yang mengalir dari tubuh penduduk neraka itu dikumpulkan, maka itulah yang diminumkan, ya. Dan mereka minum seperti minumnya onta.
Tahu bu minumnya onta, sekali minum bisa ratusan, puluhan liter, ya. Faqatta'a am'a'ahum, dan usus mereka robek setelah minum tersebut. Ya. Wasa'at murtafaqa, itulah sejelek-jelek tempat. Baik. Ada pertanyaan sampai sini Pak Ibu? Silahkan. Bentar. Ya. Ibu mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, mendengar yang tadi Ustadz, saya kaget juga jadinya. Ustadz, jadi apa yang kita kerjakan yang baik nih sekarang di dunia ini akan kita terima nanti di akhirat kan Ustadz? Dan hasilnya, maksudnya asal kita mengikuti Nabi kita pasti masuk surga, nak Ustadz. Ustadz, aku dengar neraka tuh ngeri sekali, jadi enggak kaget aku dengarnya. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia baik-baik ini pasti kita masuk surga kan Ustadz? Itu aja, aku takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini tidak bertanya ya, pernyataan. Bukan pertanyaan, pernyataan. Ya. Jadi ketika Umar mendampingi Abu Bakar Siddiq menjelang meninggalnya, kita tahu kan Abu Bakar Siddiq meninggal setelah 2 tahun memerintah jadi khalifah. Ketika sakaratul maut, ketika dalam sakitnya itu Abu Bakar menasihati Umar. Menasihat orang yang terbaik ini ya. Abu Bakar menasihati Umar ibn Khattab. Apa kata Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, kalau engkau menyimak di dalam Al-Quran tentang neraka, katakanlah dalam dirimu, ya Allah, semoga saya tidak termasuk kepada mereka. Kemudian ketika Allah menyebutkan ahli surga, katakanlah ya Allah, saya berharap satu di antara mereka. Atau katakan, adakah saya layak memasuki surga tersebut? Atau katakan, apakah saya akan memasuki neraka yang berbahaya ini? Ya. Bagi kita yang beriman, mohon maaf, kalau disebutkan neraka, maka yang timbul adalah rasa khawatir. Dan itu bagus. Takut, itu bagus. Sehingga kita beramal lebih baik lagi. Ya. Kita menjaga halal dan haram, makanan, minuman, pekerjaan, transaksi, utang piutang, kita bereskan semuanya di dunia ini. Jangan sampai ada yang membawa kita, menyeret kita ke tempat tersebut. Nauzubillah min dzalik. Ketika disebut surga, harusnya ada harapan. Ini harus balance nih, Bu. Tapi hari ini rasanya tidak cukup waktu untuk menyebutkan surga nih. Wa wujuhu yawma idzin na'imah. Nanti surga indah lagi tuh. Nanti pembahasan surga juga sangat indah. Nah, ini kita baru neraka, maka yang wajar kita merasa takut. Yang nggak wajar itu kalau disebut neraka, hatinya tidak tersentuh sama sekali. Ini yang bahas masalah. Tidak ada takut-takutnya, berarti hatinya sudah mati. Jadi kalau disebutkan neraka ada rasa takut dalam hati kita, alhamdulillah berarti ada iman. Yang bahaya itu kalau disebutin neraka, ya, kalau busa mulai ustaz menjadi neraka, andanya masuk. Ya, didengarkan kajian neraka, tidak tersentuh dan tidak ada perbaikan kepada amalnya, berarti itulah hati yang mati. Baik, Rasulullah. Makan ya. Ibu, kita siapa? Bu. Mic-nya tadi ada, Pak? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ada suara Ustaz.
yaitu wajah khosi'ah, wujuhun khosi'ah dan wujuhun na'imah. Itu adalah dua batasan jelas. Di sini saya bertanya, ada dalam Al-Quran Ashabul A'raf. Jadi Ashabul A'raf ini saya ingin tahu kenapa dia menjadi Ashabul A'raf. Kemudian bagaimana kesudahannya Ashabul A'raf itu nanti. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaannya bagus ini Pak Ibu. Pertanyaannya bagus. Tadi kan saya bilang manusia cuma ada dua, yaitu ahli nar, ahli jannah, al-jannah. Ashabul yamin, ashabul shimal. Ashabul maimanah wa ashabul masyamah. Golongan kanan, golongan kiri, neraka dan surga. Cuma dua golongan manusia. Tapi ada kok golongan ketiga. Disebut dengan ashabul a'raf. Al-a'raf artinya adalah tempat-tempat tinggi. Maknanya adalah tempat yang berada di antara surga dan neraka. Ashabul a'raf berarti orang-orang yang menempati tempat-tempat itu. Mereka itu tidak ke surga dan juga tidak ke neraka. Mengapa mereka ditempatkan menjadi ashabul a'raf? Itu karena amal mereka balance, seimbang. Amal solehnya banyak, tapi amal salahnya juga banyak. 50-50 Bu. Bisa aja kan? Pandai menyeimbangkan kita. Ini sholat jalan tari, maksiat jalan. Nah, itu. STMJ. Haji adalah tapi haji kalak kalun. Ngaji adalah ngaji alun. Haji adalah ngaji alun. Ya. Jadi dia korupsi yo, bisa sedekah kencang tuh gitu. Jadi orang-orang yang atau dia menyangka tidak ada melakukan dosa besar. Padahal banyak dosa besarnya, tapi dia melakukan amal soleh juga. Jadi boleh jadi balance dia, seimbang dia. Ya. Padahal dalam Quran wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Misqal. Jadi kadar misqal, kadar zarrah. Jadi persis itu. Amal itu sama persis. Dan ini golongan yang tidak banyak. Ya. Golongan banyak itu surga neraka. Ini golongan minoritas lah di akhirat nanti. Bagaimana akhir Ashabul A'raf ini? Kalau mau jelas rinci ada dalam kitab Tazkirah. Dalam tulisan Imam Al-Qurtubi. Pernah saya bilang kan, Ashabul A'raf ini kisahnya banyak. Di antara kisah Ashabul A'raf itu adalah orang yang amalnya itu ada yang lebih teruk apa istilahnya? Lebih buruk lagi dari Ashabul A'raf ini. Yaitu dia hampir seimbang tapi sedikit lebih banyak maksiatnya, dosanya lebih banyak sedikit saja. Ketika dosanya lebih banyak sedikit, mungkin 1 zarrah, kan dia masuk neraka nih seharusnya nih. Allah Subhanahu wa taala perintahkan cari syafaat dari teman-temanmu di dunia. Dia cari syafaat dari orang beriman, gak ketemu. Yang dia bisa jumpai ketika itu kawannya yang sudah akan divonis masuk neraka, yang cuman punya 1 kebaikan. Jadi dosanya banyak banget, cuma 1 kebaikannya, tapi gak cukup masukkan dia ke surga. Dia minta itu kebaikan, udah kasih aja lah. Akhirnya seimbang kan, jadi Ashabul A'raf dia. Atau berat sedikit kebaikannya, jadi masuk surga dia. Nah, adapun Ashabul A'raf adalah mereka-mereka yang benar-benar seimbang, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, karunia-Nya memasukkan mereka ke surga akhirnya. Jadi sebenarnya Ashabul A'raf ini lah orang yang beruntung aja. Dengan rahmat Allah aja. Dengan rahmat Allah mereka akhirnya masuk surga. Jadi kalau lebih berat sedikit pun ada syafaatnya nanti. Ini rasio sebenarnya. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu Bapak Ibu, bagaimana menyeimbangkan itu. Kini barek kebaikan sama keburukan nggak tahu kan. Tapi sebenarnya rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Yang benar-benar diazab itu adalah orang-orang yang jomplang sekali dan tidak ada kebaikan. Itu benar-benar diazab, kekal di neraka, mati dalam keadaan kafir. Tapi kalau orang yang kurang sedikit kebaikannya, insya Allah ada syafaat yang lain. Sama masuk surga juga, apalagi lebih kebaikannya masuk surga. Ini masalahnya tidak tahu ini kan Bu ya. Makanya kurang-kurangi dosa. Banyak-banyakan pahala. Ya.
Dan yang penting nggak banyaknya, kualitasnya. Wah, kayaknya ada orang yang kayaknya banyak tapi nggak berkualitas. Nggak berkualitas itu misalnya tidak ikhlas. Banyak sih tapi tak ikhlas. Atau dia tertipu dengan amal buruknya. Dia sangka amal buruknya dosa kecil pada dosa besar. Atau dia bangkrut, ada kebocoran amal kebaikannya bocor. Ya dengan suka bergunjing, bergibah, tidak bayar utang, menzalimi orang, itu adalah kebocoran amal. Walaupun tadinya dia banyak amalnya, amal solehnya dan amal salahnya sedikit, dosanya sedikit, tapi karena mengalami kebocoran, ya habis juga. Jadi dalam menimbang diri bermuhasabah ini ada ilmunya juga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup Pak Ibu ya. Terakhir. Ya boleh. Sebentar. Tidak dengar. Mana yang lebih banyak penduduk surga daripada penduduk neraka? Kemudian yang kedua, umat Nabi apa yang banyak masuk surga, Ustaz? Terima kasih. Umat yang paling banyak masuk surga jelas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 umat Nabi Musa alaihissalam. Nomor 3 umat Nabi Isa alaihissalam. Selebihnya di bawah itu. Ada nabi yang bawa 3 pengikut, 80 pengikut, Nabi Nuh. Ada yang cuma 3 pengikut, 2 pengikut, bahkan ada nabi yang tidak ada pengikut sama sekali. Ya, jadi kalau ibu punya akun Instagram tidak ada pengikut yang sedih. Ibu, yang penting ibu ikut yang baik-baik. Baik. Yang banyak penduduk neraka atau surga, Allahu a'lam. Walaupun memang ada hadis yang menyatakan 1 dari 1000 orang masuk surga. Tapi ya, masalah surga dan neraka ini tidak usah kita pikirkan, maksudnya terlalu detail. Stres Ibu itu. Itu urusan Allah. Urusan Allah. Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah luas. Ya. Kalau Ibu mikir itu, Siratul Muntaha 1000 orang surah dan sampainya wali enggak. Panik Ibu. Kalau saya boleh ngasih saran Bu ya? Hati kita ini harus punya hubungan spesial sama Allah. Itu aja. Selebihnya akan ngikut semuanya. Amal-amal soleh akan ngikut. Yang penting hati kita jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.